Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita menggunakan e-learning V2 Unsiah ICID. Nah, jika Bapak Ibu sudah pernah sebelumnya mengisi konten di e-learning Unsiah ICID yang sebelumnya, maka kita bisa membackup dan merestore kembali e-learning yang kita buat ke e-learning versi 2 yang terbaru. Karena di e-learning V2 Unsiah ICID ini yang versi terbaru, kita tidak akan bisa menemukan lagi mata-mata kuliah yang sudah pernah kita isi kontennya, karena hanya ada mata kuliah semester ganjil ini 2021-2022. Oleh karena itu kita harus kembali terlebih dahulu ke e-learning Unsiah ICID. Oke, saya share screen. Nah, sebelumnya kita ke e-learning Unsiah ICID, kemudian kita lihat kembali ke mata-mata kuliah yang sudah pernah kita isi dan ingin kita backup ke semester ini. Yang pertama, kita ke home terlebih dahulu untuk melihat kita memilih kategori di Fakultas Pertanian, kemudian di Prodi Teknik Pertanian, kemudian kita memilih pertanian S1. Nah, kemudian kita memilih semesternya, yang kita pilih semester ganjil yang kemarin 2020-2021. Oke, kemudian Bapak Ibu mencari kembali mata kuliah yang ingin di backup dan di restore. Contohnya saya di mata kuliah Analisa Sistem kelas 2. Oke, ini sudah ini bentuk mata kuliah. Nah, kebetulan yang saya isi adalah mata kuliah yang pertemuan-pertemuan yang saya masuk. Ada 4 pertemuan. Jadi ini adalah hal yang ingin kita backup. Jadi Bapak Ibu melihat ke sebelah kiri di bagian administration, kita lihat backup. Kita backup. Oke, kemudian Bapak Ibu langsung jump to final step supaya proses backupnya menjadi cepat. Artinya kita memilih semua sekalian yang ingin kita restore ke e-learning versi 2. Kita klik continue. Nah, sudah selesai. Bapak Ibu bisa melihat di use the private backup area, kita sudah membackup model untuk Analisa Sistem kelas 2. Kemudian kita download. Nah, hasil download itu akan ada di file download kita di laptop kita masing-masing. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Artinya kita sudah membackup untuk mata kuliah kita. Nah, sekarang kita pergi ke e-learning versi 2. E-learning versi 2, Bapak Ibu bisa melihat saya kembali dulu ke awal. Oke, nah ini adalah bentuk daripada e-learning versi 2. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memilih dulu course kita, my course-nya, Fakultas Pertanian, Teknik Pertanian, Teknik Pertanian S1. Nah, kita memilih semester ganjil 2021-2022. Dan kita memilih kelas yang kita restore tadi. Oke, nah ini masih kosong. Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk Analisa Sistem kelas 2 saya masih kosong. Oleh karena itu kita harus merestore. Kita klik bagian tune editing. Bapak Ibu harus lebih dahulu menghidupkan tune editing on supaya bisa melakukan aktivitas mengisi konten dan sebagainya di halaman e-learning Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klikkan gambar JIR, kemudian klikkan restore. Nah, di sini sudah tertera untuk import a backup file, artinya kita harus mengambil kembali file di folder download kita. Nah, kita drag saja. Oke. Atau kita choose a file juga boleh, kemudian kita restore. Nah, ini selanjutnya langkahnya adalah Bapak Ibu klik saja langsung next atau continue sehingga prosesnya bisa berlangsung dengan cepat. Kita klik next.
Kemudian ini di sini sebenarnya kita boleh memilih konten-konten apa saja yang ingin kita tampilkan dan konten-konten yang kita tinggalkan saja. Artinya kita tidak mau dia untuk kita backup. Nah, jika memang tidak mau, misalnya di ini ada file tentang pengertian sistem, saya kita buang saja. Ini artinya nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai merestore, ini tidak akan muncul. Seperti itu. Kemudian next. Open restore. Ini sudah langkah ke-6, ada 7 langkah dia. Sudah continue. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat bahwa halaman analisa sistem saya untuk kelas 2 sudah terisi. Nah, ini sudah terisi di mana pertemuan-pertemuan yang akan saya ampu, pertemuan ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Nah, artinya itu sudah selesai untuk proses backup dan restore mata kuliah kita. Oke, saya harap Bapak Ibu bisa memahami semuanya apa yang telah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, sekarang saya ingin memberikan tutorial tentang cara membuat kuis terlebih dahulu. Nah, step pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kita menyiapkan soal terlebih dahulu, supaya kita bisa mengimpor ke question bank atau bank soal yang ada di e-learning kita. Supaya nanti kita tinggal memilih soal-soal mana yang ingin kita tampilkan untuk kuis-kuis atau ujian-ujian di setiap topiknya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa soal itu harus kita kerjakan di Notepad dengan bentuk soal formatnya seperti ini. Artinya ada soal, kemudian ada tanda kurung Kurawa, kemudian ada pilihan. Nah, ini adalah bentuk soal multiple choice. Artinya kita memberikan pilihan benar dan salah untuk anak-anak. Jika memang itu pilihan yang salah, maka kita berikan tanda hingga. Jika itu pilihan yang benar, maka kita berikan tanda sama dengan, kemudian kita tutup dengan tanda kurung Kurawa. Ini bisa kemudian Bapak Ibu enter dan memberikan soal berikutnya. Jumlah soal tidak dibatasi, boleh sebanyaknya karena itu akan semua masuk ke dalam bank soal. Nah, berikut ini adalah contoh soal yang bentuk soalnya adalah true and false. Artinya kita membuat soal, kemudian itu akan terdata sampai sepanjang apapun soal kita, dan di ujung soal tersebut Bapak Ibu harus memberikan jawaban yang benarnya. Misalnya pernyataan saya nomor 2 ini adalah false, salah. Artinya kita harus membuat di dalam soal tersebut tanda kurung Kurawa, kemudian false, dan tanda tutup Kurawanya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan kita simpan dalam format GIF Notepad. Oke, ini sudah selesai untuk soal. Kemudian sekarang kita kembali ke e-learning kita. Nah, sekarang Bapak Ibu ingin membuat soal misalnya membuat ujian atau kuis di topik 1. Karena di pertemuan ini saya belum punya bank soal, maka sebelumnya saya akan memasukkan soal-soal yang tadi saya buat itu ke bank soal terlebih dahulu. Caranya kita klik JIR, More, kemudian ke Course Administration. Bapak Ibu boleh ke paling bawah itu di Question Bank, kita import. Kita klik import, kemudian kita klik GIF format. Karena soal-soal dalam bentuk Notepad itu selalu dalam bentuk GIF format. Nah, kemudian kita choose file. Boleh bentar ya. Boleh kita pilih ataupun kita drag saja. Oke, saya akan mencoba untuk mendrag kuis 1. Oke, saya import. Nah, di kuis 1 itu saya telah membuat 10 pertanyaan. Bapak Ibu terlebih dahulu harus melihat apakah 10-10-nya sudah masuk ke dalam e-learning ini. Karena jika seandainya ada sedikit saja salah format penulisan, artinya mungkin tertinggal kurung Kurawanya atau tidak terbuat tanda tak hingganya dan sebagainya, maka soal tersebut tidak akan terbaca. Artinya dia akan tertulis error. Nah, saya telah melihat bahwa semua soalnya telah masuk, tapi kita continue, kita klik continue.
Nah, artinya soal-soal ini sudah masuk semua ke dalam question bank saya. Nah, ini adalah tanda soal-soal apa namanya, titik 3 ini itu tanda soal-soal multiple choice. Nah, kemudian kita kembali ke question bank tadi, kita akan coba mengimpor lagi soal-soal yang bentuknya true and false. Oke, kita pilih lagi import, kemudian di format, dan kita drag lagi soal, kita drag lagi ya. Oke, kita drag lagi soal bentuknya true and false. Oke, import. Nah, ini ada 7 pertanyaan dan semuanya 7-7-nya itu masuk kemari. Oke, kita continue. Nah, ini tanda bahwa soal-soal tersebut sudah masuk, kita cek ulang. Ini karena sudah banyak saya. Ini adalah tanda bahwa soal itu sudah masuk ke dalam question bank kita. Oke, ini sudah selesai. Kita kembali ke mata kuliah kita. Nah, sekarang kita ingin membuat platform untuk kuis kita. Nah, caranya Bapak Ibu memilih terlebih dahulu di topik mana Bapak Ibu ingin membuat kuis atau membuat ujian. Misalnya kita bilang saja di topik 1. Kita klik add an activity or resource. Nah, biasanya akan muncul banyak activity-nya. Ini all activity. Artinya di sini nanti kita bisa membuat tugas, membuat absen, kemudian bisa mengupload buku, kemudian kita bisa buat chat ke forumnya, atau chat dengan mahasiswanya, kemudian file, kemudian folder, forum, kemudian kita bisa juga membuat Google Meet dari e-learning ini, kemudian bisa mengupload video, kuis, survei, atau workshop. Jadi sekarang kita memilih, saya bisa karena bisa muncul di sini, saya membintangkan. Saya klik bintang ini hal-hal yang biasa saya lakukan. Misalnya saya ingin biasanya mengupload file, berarti saya bintangkan yang file ini. Jadi muncul di ada yang favorit kita buat misalnya. Nah, ini kita klik kuis. Oke, kita buat judul kuisnya. Ya, kuis pertemuan 1 atau topik apa terserah. Kemudian description-nya itu biasanya petunjuk soal Assalamualaikum, biasanya kita seolah-olah kita bisa berbicara dengan anak-anak ini, mahasiswa-mahasiswa kita. Kemudian kita berikan soal yang Ibu berikan dalam bentuk multiple choice dan true and false. Oke, selamat mengerjakan. Nah, kemudian kita klik display description, artinya ini akan muncul di halaman depan kuis kita supaya anak-anak bisa membaca petunjuk yang kita berikan. Nah, kemudian kita atur timingnya. Ini ada open the quiz, ada close the quiz, artinya kita bisa mengatur kapan kita membuka kuis tersebut dan kapan kita akan menutup kuis tersebut. Kita klik enable. Enable ini karena ini tanggal 13, maka langsung tertera tanggal sekarang kita membuka learning. Jika Bapak Ibu ingin memberikan kuis itu 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian, boleh kita atur di sini. Nah, kemudian ini kuis kita buka tanggal 13 di jam 1.19. Kemudian close the quiz, itu biasanya saya memberikan waktu seharian atau sampai dengan malam, biar tidak ada alasan jaringan dan sebagainya. Oke, ini artinya jika mereka tidak mengerjakan sampai dengan jam
23.59 malam, maka kuis ini tidak akan pernah bisa lagi dikerjakan oleh mereka. Artinya kita sudah menutup kuis tersebut. Nah, kemudian time limit ini merupakan durasi mereka mengerjakan kuis. Jika Bapak Ibu memberikan soal 25 soal, maka kita bisa berasumsi bahwa satu soal bisa mereka kerjakan 1 menit, artinya kita menyediakan waktu 25 menit. Nah, setelah selesai 25 menit mereka membuka soal itu, maka kuis tersebut akan tertutup dengan sendirinya. Nah, kemudian untuk grade di sini kita mengatur berapa banyak mahasiswa ini bisa membuka kuis tersebut. Jika Bapak Ibu tidak mengklik angka atau jumlah, maka mereka bisa membuka berkali-kali kuis tersebut. Tapi saya biasanya hanya memberikan 1 atau 2 kali saja kesempatan mereka untuk mengerjakan kuis. Oke, kemudian selesai kita atur attempt allow-nya, kemudian kita lihat layout. Nah, layout ini artinya jika kita memilih application, artinya setiap screen-nya nanti akan muncul satu-satu soalnya. Kita harus next untuk soal berikutnya. Jika memang Bapak Ibu ingin tampil semua sekaligus soal-soal juga bisa, kita bisa memilih tergantung jumlah soal yang kita berikan sampai dia total jumlahnya 50 soal dalam satu screen-nya. Saya biasanya tetap memberikan application. Kemudian yang lain saya rasa kita bisa mengabaikan saja, artinya kita tidak perlu mengotak-atik karena hanya itu saja yang kita perlukan untuk membuat sebuah soal. Nah, kemudian kita save and return to course. Nah, sudah tertera di halaman depan learning kita ini untuk topik 1 sudah ada kuis pertemuan 1. Akan tetapi ini belum selesai Bapak Ibu karena kita belum memasukkan soal di sini. Kita klik kembali kuis pertemuannya. Nah, ini sudah tertera settingannya bahwa ini akan terbuka 1 kali, kemudian ini terbuka di jam 1.19 tadi dan akan tutup nanti malam. Nah, kemudian time limitnya 25 menit karena saya akan memberikan soal misalnya 25 soal. Nah, kita edit quiz karena di sini dibuat no question has been yet, artinya kita belum memasukkan soal-soal kita. Kita klik edit quiz. Nah, kemudian kita pilih, kita add. Nah, from question bank. Nah, disinilah kita bisa memilih soal-soal mana yang ingin kita tampilkan di dalam quiz kita. Ini di sini sudah banyak soal-soal yang sudah pernah saya masukkan di question bank-nya. Ya, kita klik saja. Misalnya kita klik 12 soal multiple choice, kemudian 12 soal true and false. Misalnya ini kita tes. Berapa ya? Oke. Kemudian kita add selected question to the quiz. Oke, kita lihat bahwa kita sudah membuat kuis sebanyak 10 soal. Tadi yang ini belum masuk ya. Kita ulang yang oke, ini kita klik kembali 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, oke, sudah masuk di sini. Jadi jumlah soal saya buat ini untuk contoh saja. Ini kayaknya termasuk ke pick 1 sekalian. Oke, kita ganti tagnya. Supaya keluar untuk satu soal satu screen application. Oke, semua sudah ada 20 soal. Nah, kemudian kita lihat bahwa total of mark-nya adalah nilai dari soal tersebut cuma 20 karena kita membuat maksimum grade ini cuma 10. Saya biasanya membuat maksimum grade ini sesuai dengan nilai yang akan kita berikan. Saya grade sampai 100, maka saya buat 100.
Nah, cuman kita lihat nih karena ini soal masih bernilai 1 soal 1 nilainya, maka kita ubah. Misalnya ini menjadi misalnya 2, tergantung dari Bapak Ibu ingin memberikan grade, nilai untuk setiap soal itu berapa. Karena yang tahu sukar dan mudahnya soal itu hanya kita. Oke, kemudian kita klik di tanda pensil, kemudian kita buat berapa mau kita berikan nilai dan kita enter, harus di enter. Oke, coba kita buat sampai dia mencapai misalnya ini kita buat 5, kemudian ini kita buat 10, tergantung Bapak Ibu membuat berapa. Kalau kita lihat kembali di sini sudah 47 total grade-nya. Dan kita ubah lagi yang lain. Ini 5. Lalu misalnya 5. Coba kita lihat lagi, sudah 73. 5. Sampai bernilai 100 seperti grade yang sudah kita atur sebelumnya. Supaya hal ini memudahkan kita ketika kita mengambil nilainya. Nah, kita lihat. Sudah berapa? Sudah 105. Artinya ini harus sudah kelebihan, maka harus kita kurangi dulu. Oke. Nah, kita lihat bahwa total of mark-nya 100, dengan maximum grade-nya 100, kita save. Oke, nah kalau kita kembali ke halaman depan, dasar sistem, nah kita cek kembali apakah kuis tersebut sudah masuk semua soal yang sudah kita harapkan, dan kira-kira seperti apa tampilan yang anak-anak akan lihat di kuis pertemuan 1 tersebut. Kita klik pertemuan 1, kemudian kita review quiz now. Start item, kemudian kita lihat. Nah, ini tampilan yang akan dilihat oleh mahasiswa kita, di mana saya telah membuat pengaturan tadi every screen to every question, berarti artinya satu screen ini satu pertanyaannya. Anak-anak bisa memilih nanti ini jawabannya true atau false, terserah. Kemudian next page sampai dengan soal ke-20. Mereka juga boleh mengklik langsung ke quiz navigation, misalnya ke soal 15, soal 17, dan sebagainya. Oke, artinya soal kita sudah selesai. Nah, ini soal yang multiple choice. Nah, pengaturan kuis sudah selesai. Dan kita bisa memberikan pemberitahuan kepada mahasiswa mengenai kuis yang telah kita buat, supaya anak-anak tidak terlewatkan waktu kuisnya, karena kebiasaan mahasiswa memang tidak melihat elemen jika kita suruh. Nah, oke, sekarang saya akan memberikan contoh cara kita mengambil nilai kuis yang telah mereka kerjakan. Karena di e-learning V2 ini belum lagi kita lakukan kuisnya, maka kita akan coba kembali ke e-learning V1, e-learning usia SCID, untuk melihat bagaimana cara kita melihat nilai nilai kuis dan bagaimana cara kita mengambil nilai kuis tersebut. Oke, sekarang kita ke bagian ujian. Nah, misalnya ujian. Kita klik di ujian. Nah, di sini langsung kelihatan bahwa berapa orang mahasiswa yang mengikuti ujian kita. Kalau saya lihat ada 33 orang. Nah, kita klik di item ini. Nah, kemudian ini adalah nilai si mahasiswa tersebut. Misalnya di sini saya tertera bahwa
siapa yang mengerjakan, kemudian dia memulai kapan, kemudian dia selesaikan kapan, dan berapa waktu yang dia perlukan untuk menyelesaikan soal kita berikan itu. Termasuk dengan grade-nya, ini question 1 dia benar, question 2 dia salah, dan sebagainya. Bisa terlihat langsung di sini semuanya, dan kita bisa mendownload semuanya dengan cara download table data S, kita pilih Excel spreadsheet. Oke, kita download. Nah, coba kita lihat di folder download kita. Nah, ini adalah hasil kuis mahasiswa tersebut. Nah, ini dia. Ini adalah hasil kuis mahasiswa, di mana ini nilai yang akan kita ambil sebagai nilai ujian mereka. Kekurangan di e-learning ini adalah urutan nama itu tidak sesuai dengan NPM, tidak sesuai dengan abjad, tetapi sesuai dengan urutan waktu, siapa yang mengerjakan duluan. Gitu. Jadi tugas kita adalah ya menyesuaikan dengan apa istilahnya tuh, nilai di perwalian ya sesuai dengan NPM. Itu saya rasa Bapak Ibu sudah jago lah gimana triknya supaya nilai tersebut bisa kita atur untuk pengambilan nilai sesuai dengan NPM mereka masing-masing. Oke, selesai di sini. Apalagi Bu Tuti? Cukup dulu untuk kuis. Mungkin boleh saya tambahkan, jika Bapak Ibu ingin membuat kuis langsung dari e-learning juga bisa. Artinya jangan kita pilih question from question bank, tapi kita bisa membuat add question. Artinya kita bisa membuat sendiri soal-soalnya di e-learning tersebut. Mau soal multiple choice bisa, ada pilihan, juga ada, atau essay. Jadi kita bisa memilih sendiri cara kita mau menampilkan soal tersebut, cara kita memberikan soal tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang lain ada lagi? Enggak? Oke, cukup. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mengerti. Jika memang ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke saya ataupun ke dosen-dosen lain yang memang sudah lebih paham soal e-learning ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita rekodnya.